Kembali di Ainus Pagi, pemirsa, sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang menangkap 5 juru parkir liar yang menarik tarif parkir di kawasan Pasar Tanah Abang sebesar Rp60.000. Juru parkir kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Akibatnya, pekerjaan ini kerap diposisikan sebagai simbol keterbelakangan ekonomi dan kurangnya pilihan hidup, bukan sebagai bentuk kerja keras atau upaya bertahan di tengah kesulitan. Citra buruk itu semakin diperkuat oleh pemberitaan media yang menyoroti praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi, sehingga profesi juru parkir sering disamaratakan tanpa melihat adanya perbedaan antara yang bekerja secara legal dan yang tidak. Di sela kesibukan kuliah, bekerja sebagai juru parkir menjadi cara untuk menutupi biaya pendidikan. Perkenalkan, nama saya Elia Dewanda Virano Kuspariyadi. Saya dari Universitas Proklamasi 45, sekarang menempuh semester 8. Sekarang kerja sebagai juru parkir. Saya juga di sini kerja sebagai juru parkir dan sambilan sebagai paogah juga. Saya sebagai mahasiswa UT Yogyakarta semester 5 dan saya menyambi sebagai juru parkir. Yang memotivasi saya pertama melihat kondisi orang tua ya. Yang kedua ya dari diri saya sendiri untuk nyari penghasilan untuk keluarga sama untuk saya juga. Saya termotivasi dari pengalaman sehari-hari melihat banyak pelaku usaha kecil di sekitar. Kebetulan saya ingin membangun usaha sendiri atau bekerja di bidang bisnis. Dari situ saya ingin belajar lebih dalam tentang manajemen. Tidak semua mahasiswa berangkat dari latar belakang keluarga yang mapan secara ekonomi. Namun, di tengah keterbatasan itulah muncul tekad yang kuat untuk tetap melangkah. Menjadi juru parkir di sela waktu kuliah bukan pilihan yang mudah. Sebuah paruh waktu yang bisa disebut ekstrim, karena tak hanya menuntut tenaga dan waktu, tapi juga mental untuk menghadapi pandangan masyarakat yang seringkali tidak berpihak. Tak bisa dipungkiri bahwa pekerjaan sebagai juru parkir menjadi salah satu bentuk perjuangan nyata bagi mahasiswa dalam mempertahankan pendidikan tinggi yang sedang ditempuh. Langkah ini bisa dikatakan tidak biasa karena di saat banyak mahasiswa lain memilih pekerjaan yang lebih umum seperti barista, penjaga toko, atau host live, tetapi mereka justru memilih untuk bertahan di jalanan. Tak semua juru parkir identik dengan sifat premanisme. Di beberapa tempat, pengelolaan parkir justru diatur secara tertib oleh pihak toko atau RT setempat. Hal ini menciptakan rasa aman bagi pengunjung, serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Saya bekerja sebagai juru parkir di Gondokusuman. Tempat ini saya pilih karena dekat dengan tempat tinggal saya dan memudahkan saya membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Saya di Kosme Staff Jogja, itu tempatnya lokasi kalau mau tahu di utara Amikom. Kalau sebagai paogah di dekat tempat saya ngekos kebetulan ada ya perempatan, pertigaan begitu. Saya suka di situ ya kan, minta izin sama orang sekitar. Dan kalau untuk jaga parkir ada nasi goreng di depan UII di Condong Catur itu, kadang-kadang di situ, kadang-kadang saya ke tempat lain. Jadi pindah-pindah juga sih. Soalnya kan nggak di satu tempat itu cuma satu orang yang jaga parkir. Ada jadwalnya juga, ganti-gantian sama orang lain gitu. Saya duluan sebagai paogah
itu kurang lebih sudah sekitar setahun 2 tahunan. Lalu merambat ke tukang parkir kira-kira dari awal tahun ini gitu. Pokoknya saya itu bekerja itu semenjak orang papa saya meninggal, merasa jadi gak bisa untuk ngebebanin orang tua atau keluarga saya di rumah, terutama ibu saya atau abang saya, menjadi pikiran kan takutnya kan. Ya jadinya berusaha untuk nyari penghasilan sendiri untuk saya bisa menafkahi diri saya sendiri yang sekarang ada di sini. Kebetulan kawasan parkir ini dikelola oleh RT setempat dan kami para juru parkir memberikan iuran kepada kas dan sebagian menjadi penghasilan kami sendiri. Kalau tempat saya ini langsung toko ya, jadi kita sistemnya hitungannya setor toko, bukan persenan ya. Setor toko kita dapat berapa kita setor ya, antara persenan dan enggak tuh gimana, antara bedain dan enggaknya tuh agak susah ya masalahnya, karena setorannya juga enggak terlalu banyak, tergantung dari pendapatan kita juga. Jadi ya serba win-win solution lah di sana. Kita jaga, kita dapat duit, kita store langsung toko, kita nyata sendiri kan. Jadi kita tahu uang yang kita dapat, setoran yang kita dapat, kita tulis, pihak toko tahu, sama-sama enak lah. Jadi sama-sama transparan dengan pendapatan yang ada di sana. Upah sebagai juru parkir memang tidak besar. Seringkali jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak jarang, keinginan pribadi harus dikorbankan demi memastikan pendidikan tetap berjalan. Tingginya biaya pendaftaran, uang semester, serta kebutuhan pendukung seperti buku dan tempat tinggal seringkali menjadi beban berat. Saya mutusin untuk sambil kerja, sambil kuliah, karena itu ngelihat dari orang tua saya juga ya. Karena sudah ditinggal sama papa saya juga yang kerja, jadi cuman abang saya doang. Kondisi ibu saya juga kan di satu sisi sudah stroke juga. Jadi mau nggak mau maksa untuk nyari penghasilan sendiri gitu. Untuk nafkahin diri saya sendiri, bisa ngasih ke orang tua juga, dan bisa untuk biaya kuliah. Untuk biaya kuliah ya puji Tuhan udah ke-cover semua berkat parkir ya. Parkir bisa cover biaya kuliah, kebutuhan sehari-hari, baik pulsa, paketan, makan, jajan, dan lain-lain sudah bisa cover. Biaya kuliah pun untuk full 1 semester bisa juga ke-cover berkat dari parkir. Kalau untuk tempat tinggal ya masih tinggal sama orang tua jadi ya masih nggak terlalu tinggi lah untuk biaya pengeluarannya. Begitu. Biaya kuliah saya sebagian besar saya dapat dari pendapatan ketika saya menjadi tukang parkir, Mas. Kalau milih sih enggak ya, memang parkir itu bukan pilihan. Kalau buat saya itu memang datang dengan sendirinya. Kalau milih dulu lulus SMA 2020 itu memang mau nyari kerja, mau nyari antara pabrik, kalau enggak masuk toko atau swalayan retail atau apa, memang dulu milihnya mau ke situ. Tapi ya karena Covid 2020 banyak yang di-cut, jadi lowongan nggak ada ya. Dapat tawaran dari om saya itu masuk juru parkir ya, mau nggak mau tak ambil, karena juga buat bayar kuliah, kebutuhan dan lain-lain ya, bisa dibilang bukan pilihan tapi datang dengan sendirinya begitu. Untuk pandangan negatif awal itu ya masih terlalu diambil hati ya, atau terlalu wah gini banget nih jadi tukang parkir, kayak dilihat sebelah mata, kadang malah sering banget nggak dianggap di sana itu. Jadi
mereka itu yang kebanyakan orang-orang yang datang kayak nggak nganggep aku ada gitu loh. Jadi kayak gimana namanya, kurang memanusiakan manusia begitu, dengan pandangan negatif. Apalagi sekarang kan semakin gencar-gencarnya banyak yang tambah negatif, ya cuma bisa lihat aja, oh ya udah ternyata gini, ya cuma bisa benerin aja cara kerjanya gimana. Orang datang ya kita bantuin datang, seberangin dia, motor ditata-tata, kita tata. Jadi ya biar kalau orang lihat namanya sentimen negatif, kalau tukang parkir itu maunya nerima uang doang, udah nerima uang ya kita kembali duduk ya diperbaikilah. Jadi orang datang kita bantuin nyebrangin, orang keluar kita seberangin juga, motor kita tata. Jadi ya biar nggak, pandangan negatif itu nggak selamanya salah gitu loh. Pandangan negatif terhadap pekerjaan sebagai juru parkir masih sangat kuat di masyarakat. Banyak orang yang memandang rendah profesi ini, menganggapnya sepele dan tidak bergengsi. Akibatnya, para juru parkir seringkali mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, seperti cibiran, tatapan merendahkan, hingga sikap tidak sopan dari pengguna jasa parkir. Padahal, di balik pekerjaan sederhana itu, mereka tetap berusaha jujur demi memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan harga diri. Pendidikan adalah prioritas utama dan satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Meski harus bekerja keras sebagai juru parkir, keyakinan bahwa ilmu dapat membuka peluang hidup yang lebih baik membuat mereka terus bertahan di tengah segala keterbatasan. Bagi saya pendidikan itu penting, Mas. Karena pendidikan bukan hanya tentang gelar, tapi kesempatan untuk mengubah hidup saya dan keluarga saya menjadi lebih baik. Pendidikan itu penting ya. Penting untuk jenjang kita ke depannya. Sebagai jalan keluar, memang pendidikan itu bisa menjadi apa ya namanya? Meningkatkan peluang biar dapat pekerjaan yang lebih baik kan, lebih better. Jadi ya dari awal, dari lulus SMA itu ya bukan nih dari habis Covid itu namanya. Kan habis Covid kan rencana lulus SMA mau cari kerja tapi nggak ada, malah mikir-mikir lagi. Masuk dari situ mulai dapat pemikiran, wah kuliah aja biar ya siapa tahu nanti dapat kerjaan yang lebih bagus lah ke depannya di masa depan kan, begitu. Sejak saya merasa bahwa kendala yang saya alami adalah ekonomi, dan menurut saya pendidikan adalah jalan keluarnya. Saya mulai sadar bahwa pendidikan itu penting. Dari situ saya merasa bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan yang saya alami sekarang. Di tengah keterbatasan ekonomi, bekerja sebagai juru parkir menjadi pilihan realistis agar tetap bisa melanjutkan kuliah. Setiap rupiah yang diperoleh dari pekerjaan itu menjadi bukti nyata dari kerja keras dan pengorbanan demi masa depan yang lebih baik. Saya tidak menyerah karena saya ingin membuktikan kurang lebihnya kepada diri saya sendiri dan keluarga bahwa keterbatasan bukan alasan untuk terus maju sampai bisa meraih gelar sarjana. Ya itu, jelasnya ya orang tua dan pendidikan. Selesaiin dulu pendidikan selesai, bisa bantu orang tua. Itulah yang bikin nggak menyerah sampai sekarang. Pernyataan tekad. Wah, ini balik ke saya yang dulu ya. Saya tuh dibilangnya nggak pernah bisa dibilangin, susah diatur, dan saya juga itu dibilangnya selalu sama orang tua saya, kamu gini-gini terus tuh gede mau jadi apa? Gedenya mau gimana? Di satu sisi setelah papa saya meninggal itu saya baru sadar semua perkataan yang papa saya bilang itu ada benernya. Itu yang jadi tekad saya sampai sekarang itu, penyemangat lah omongan-omongan itu. Karena dulu itu belum bisa ngasih papa saya itu yang dia pengen. Tapi sekarang setelah dia nggak ada itu saya baru sadar ternyata itu semua itu dibutuhkan gitu. Dari segi pendidikan dibutuhkan, dari segi kita bisa diatur sama orang lain, atau kita bisa bersosialisasi, tutur kata dan sebagainya, sikap dan perilaku. Dan pentingnya kita sebagai laki, terutama sebagai laki,
Kalau di saat kita nanti sudah berumah tangga, entar sudah menikah, kita akan menjadi ujung tombak soalnya. Jadi kalau kitanya nggak ada tekad dari dini hari itu, kitanya nggak bakalan bisa apa-apa ke depannya. Jadi ya mau gak mau saya harus membalik keadaan saya itu dari kemarin atau sekarang. Ya nggak salah sebetulnya ini ya, bisa dibilang kalau lulus kuliah memang mau nyari kerjaan yang lain lah, yang lebih bisa dibilang lebih bagus lah, bukan layak semua pekerjaan layak, tapi yang lebih bagus lah, lebih masa depan yang lebih terjamin lah begitu. Nomor satu paling seneng tuh kalau ada ucapan terima kasih lah, tolong terima kasih tuh jelas seneng banget, merasa dihargai gitu lah. Mereka bisa namanya memanusiakan manusia, menghargai sesama. Kayak senyuman, terus kayak ucapan terima kasih dari pengunjung-pengunjung yang datang ke sini. Entah dari segi dia memberi tip, ucapan terima kasih pun kita tuh sudah senang sebenarnya di situ. Ucapan terima kasih atau kita dianggap ada pun kita sudah senang di situ. Ya, saya merasa penting menceritakan kisah ini karena saya ingin menunjukkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti mengejar pendidikan. Karena banyak orang-orang yang sering berpikiran kalau nggak punya duit nggak bisa kuliah. Dan di sini saya ingin teman-teman yang kayak gitu jangan berkecil hati. Kalau ada niat pasti bisa. Penting bagi saya buat anak muda di luar sana yang takut akan gengsi, perkembangan zaman, dan malu kepada teman-temannya. Percuma kalau kitanya nggak ada penghasilan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kita masih punya tenaga, kenapa nggak dicoba semuanya? Karena kita nggak tahu di saat tua nanti kita bisa atau enggak. Dan menurut saya ini penting karena kapan lagi saya bisa kuliah sambil bekerja dan bisa bayar kuliah dengan hasil keringat saya sendiri. Ya menurut saya ini penting buat diceritakan ya, biar buat yang lain juga ya, mahasiswa biar nggak terlalu memandang rendah lah pekerjaan tukang parkir, nggak terlalu milih-milih kerjaan juga karena memang susah nyari kerja sekarang, susah. Kalau terlalu milih-milih juga mau kerja apa, kalau cuma tidur ya sama aja, nggak ada pemasukan kan. Ya memang jangan, nggak usah malu lah cari kerja. Nomor satu, jangan malu, walaupun sering dipandang rendah orang, ya nggak usah malu, nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Di balik pandangan miring masyarakat terhadap profesi juru parkir, tersimpan kisah perjuangan yang syarat nilai ketekunan dan tanggung jawab. Bekerja di sela kesibukan kuliah bukanlah hal yang mudah, terlebih dengan segala tuntutan akademik dan beban sosial yang harus dihadapi. Namun, justru dari keterbatasan itulah muncul semangat pantang menyerah untuk terus melangkah. Menjadi juru parkir bukan sekedar mencari penghasilan, tapi juga wujud nyata kemandirian dan komitmen untuk mempertahankan pendidikan. Setiap peluh yang menetes di bawah teriknya matahari menjadi saksi tekad kuat untuk membuktikan bahwa kerja keras mampu menembus batas pandang negatif. Tidak ada yang salah dengan seorang mahasiswa yang memilih bekerja paruh waktu sebagai juru parkir. Mereka membuktikan bahwa martabat seseorang tidak diukur dari jenis pekerjaannya, melainkan dari bagaimana ia berusaha dengan jujur dan bertanggung jawab demi mencapai cita-citanya. Dari hasil keringat menjaga kendaraan di bawah terik matahari atau hujan, mereka mampu membiayai kuliah, membeli buku, serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus selalu bergantung pada orang tua. Pekerjaan yang sederhana ini menyimpan nilai perjuangan yang besar. Di balik peluit dan rompi parkir yang mereka kenakan, ada semangat pantang menyerah dan tekad kuat untuk mengubah nasib melalui pendidikan.